permasalahan suami yang temperamen, jarang sholat, bahkan sudah melakukan tindakan yang maksiat seperti misalnya chatting dengan perempuan lain, bahkan jalan dengan wanita lain yang bukan mahramnya, bukan istrinya, entah siapa, wallahu a'lam. Lalu kemudian tindakan suami tadi ini sampai dilihat oleh istrinya, dan sang istri pun kemudian meminta gugatan cerai atau minta cerai kepada suaminya. Namun sang suami tidak akan menceraikan sang istri. Lalu dipikirlah satu perjanjian bahwa suami tidak akan melakukan tindakan-tindakan seperti itu, yaitu dia akan berubah, bahwa dia akan sholat, dia akan berbuat taat, dia tidak akan meninggalkan istrinya, dan dia tidak akan melakukan perbuatan hal-hal yang tidak senonoh atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti perselingkuhan dan lain-lain. Perubahan suami tadi ini, apakah seorang istri boleh memberikan kesempatan kembali kepada suaminya, apa tetap harus bercerai? Ketahuilah wahai akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada manusia yang tidak salah. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Semua manusia, hampir rata-rata manusia pasti ada perbuatan salah, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mereka para ulama, para aulia, mereka pun apabila mereka berbuat salah, maka mereka cepat-cepat bertaubat kepada Allah, kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak mengulang perbuatan kesalahan itu lagi. Namun kita manusia biasa, muslim biasa, hamba Allah Taala yang kecil, hamba Allah yang banyak berbuat salah dan dosa. Tentunya kita harus kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengerti perihal bab agama. Terkait dengan permasalahan suami yang ingin berubah, maka berilah kesempatan. Allah Ta'ala saja memberikan kesempatan kepada hambanya untuk berubah. Anda lihat Sayyidina Umar ibn al-Khattab adalah seseorang yang sangat kejam, bahkan punya niat ingin membunuh Rasulullah. Tapi apakah serta-merta Nabi Muhammad SAW memberikan aba-aba kepada para sahabatnya bahwa Umar ibn Khattab adalah salah satu orang yang pantas untuk dibunuh? Rasul SAW di dalam segala hal lini kehidupan manusia tauladan buat kita semuanya. Ketika Sayyidina Umar ibn Khattab datang kepada Rasul SAW, diterima oleh Rasulullah dengan tangan terbuka, diterima dengan hati yang lapang. Bahkan Sayyidina Umar ibn Khattab pun kemudian dia simpati dengan sikap Rasulullah SAW. Ketika melihat pancaran sinar nur wajah Nabi Muhammad, langsunglah Sayyidina Umar ibn Khattab menjadi orang yang masuk ke dalam agama Islam dan membela agama Islam. Anda lihat, ketika dia punya rencana buruk ingin membunuh Rasulullah, namun setelah Sayyidina Umar ibn Khattab menjadi sahabat jalil, sahabat yang agung, sahabat yang mulia, yang tidak boleh dihina. Bahkan semua sahabat Rasulullah adalah manusia-manusia yang mulia, tidak boleh dihina, tidak boleh dimaki, apalagi sampai kemudian kita caci, bahkan kita laknat. Wal'iyadzubillah. Setiap orang yang berani melaknat para sahabat Nabi Muhammad, maka dia mendapatkan laknatnya Allah. Allah fi ashabi, faman sabba ashabi fa'alihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Tidak boleh mencaci para sahabat Nabi Muhammad. Siapa orang yang mencaci para sahabat Rasulullah, maka dia akan mendapatkan laknatnya para malaikat, laknatnya Allah, laknat para malaikat dan semua manusia. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, rencana buruk Sayyidina Umar ibn Khattab berubah menjadi rencana yang mulia, yang baik, bahkan dihargai oleh Nabi Muhammad. Tidak sedikit dari gagasan Sayyidina Umar ibn Khattab adalah gagasan yang banyak diterima oleh Rasulullah. Anda lihat akhir kehidupan Sayyidina Umar, beliau disemayamkan di mana? Di sebelah daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersama dengan Rasulullah di dalam ghurfah hujrah syarifah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah tidak pernah menutup pintu seorang hamba untuk datang kepada Allah. Berikan kesempatan seorang suami untuk berubah. Karena saya khawatir apabila ada seorang istri yang melihat kesalahan suaminya sekali, lalu kemudian dia ingin menggugat cerai suaminya dan memaksa suaminya untuk cerai, ya. Apabila itu tanpa alasan, jelas itu berdosa. Apabila itu adalah beralasan, maka itu adalah masih diperkenankan dengan jalan khulu' dan lain sebagainya. Apabila suaminya melanggar, fasik, minum minuman, mabuk tiap malam, meninggalkan sholat, tidak memberikan nafkah kepada istrinya dan lain sebagainya, maka boleh seorang istri meminta khulu'. Tapi adakah jalan lain selain khulu'? Khulu' adalah cerai yang kemudian uang iwat diberikan oleh istri yang kepada suaminya dengan cara seperti itu. Wahai suamiku, ceraikan aku, maka kau akan aku ganti dengan uang iwat dan lain sebagainya. Saya kira mungkin bab yang seperti ini adalah di dalam hukum Islam dibenarkan. Tapi adakah solusi lain selain khulu', selain cerai dan lain sebagainya? Karena abghadul halal ilallahi at-talaq. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah talak, cerai. Bahkan sabda Nabi Muhammad riwayat daripada Abi Dawud, Sahih Abi Dawud, di sana dikatakan, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Rawahu Abu Dawud. Siapapun wanita yang meminta kepada suaminya talak, cerai, fi ghairi ba'sin, tanpa ada alasan yang dibenarkan, tidak ada apa-apa. Suaminya tidak berbuat apa-apa, hanya mungkin barangkali suaminya teledor,
mungkin suaminya salah, namanya manusia. Mungkin suaminya kurang uangnya, ekonomi mungkin seret, mungkin suaminya tidak bekerja dengan baik. Berikan kesempatan kepada suaminya, bahkan bantu suaminya untuk taat kepada Allah. Maka apabila seorang istri yang datang kepada suaminya meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka sang istri tersebut akan mendapatkan predikat dari Allah Ta'ala, dia haram mencium baunya surga. 500 tahun perjalanan dia tidak bisa mencium bau surga, apalagi dia akan masuk surga. Mencium bau saja dia tidak mampu, dia tidak bisa. Kenapa? Karena dia menggugat suaminya, memohon kepada suaminya untuk menceraikan dirinya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikatnya di dalam rumah tangga bukanlah sekedar ada suami dan istri. Di dalam rumah tangga itu ada hal yang kemudian kekurangan di suami disempurnakan oleh istri. Ada kekurangan pada diri istri ditambal oleh suami. Bukan berarti kelebihan yang ada pada suami, jika ada kekurangan disorot oleh istrinya, bahwa engkau adalah suami yang kurang. Semestinya engkau adalah seorang suami yang menjadi imam. Taruhlah dia bukan sebagai imam dalam rumah tangga, didik dia bagaimana supaya dia menjadi imam. Kalau ada seorang suami melihat istrinya tidak berkerudung, jangan kemudian istrinya ditalak, tapi didik istrinya tentang perihal agama, bagaimana supaya dia bisa mengenakan jilbab dengan baik. Karena hakikatnya di dalam rumah tangga bukan kita melihat kelebihan, tapi kita lihatlah kekurangan untuk kita tambal, untuk kita kemudian tutupi kekurangannya. Karena di dalam Al-Quran, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka, istri-istrimu adalah buat baju buat kamu, artinya adalah dia yang bisa kemudian menghiasi kamu dengan baik, menutupi auratmu dan kekuranganmu. Begitu pula suami, apabila dia punya kekurangan, seorang istri kemudian dia datang menutupi aib suaminya, menutupi kekurangan suaminya. Jadilah dia sebagai pakaian buat suaminya, dan jadikanlah seorang suami pakaian buat istrinya. Jadilah itu ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Talak bukanlah solusi terakhir. Talak adalah solusi yang paling buruk. Bila tidak ada jalan keluar kecuali harus dengan cara seperti itu, silakan. Tapi masih ditempuh dengan cara pertama, kedua, ketiga, ke-10, 20. Bila masih ada solusi di sana, maka tempuhlah solusi yang pertama, kedua, ketiga. Datang kepada seorang ulama, sayyid, habaib, kiai, para ustadz, orang tua kita, atau tokoh masyarakat yang bijak. Datang kepada mereka, minta solusi bagaimana karena suami saya begini, atau karena istri saya seperti ini. Itu saya kira mungkin jauh akan lebih mencerahkan rumah tangga kita, karena tujuan di dalam kita menjaga rumah tangga bukan hanya menuding. Karena seorang istri bukan ingin memeras dan bukan ingin menuntut hak. Begitu pula suami, jangan kemudian dia ingin menuntut hak, tapi memberikan hak, bukan menuntut hak. Istri memberikan haknya sebagai seorang istri, suami pun memberikan haknya sebagai seorang suami.